Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub dari istri yang bernama Rahil binti Laban. Ia sangat disayangi oleh ayahnya, melebihi saudara-saudara yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaranya merasa dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Dan Nabi Yusuf memimpi itu disampaikan oleh kepada bapaknya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4-5 yang bagaimana bunyinya, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubina. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Dan ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Kasih sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya yang bernama Bunyamin tampaknya tidak bisa ditutupi lagi. Demikian pula kasih sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dan adiknya sebetulnya sangat wajar, karena Nabi Yakub alaihissalam dan Bunyamin ditinggal oleh ibunya yang bernama Rahil yang meninggal dunia sewaktu melahirkan Bunyamin. Karena kematian ibunya, maka bapak Nabi Yakub alaihissalam sangat mencintai kedua anak ini, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Apalagi setelah Nabi Yakub mendengar dan mengetahui akan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, semakin bertambah cintanya dan semakin bertambah pula pengawasannya untuk keselamatan Nabi Yusuf. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bermusyawarah, pada suatu hari mereka yang membenci dan dengki kepada Nabi Yusuf, mereka berkumpul dan bermusyawarah untuk mengungkapkan perasaan mereka masing-masing atas perlakuan bapaknya yang dianggap oleh mereka tidak adil kepada adik-adiknya. Dalam musyawarah ini hanya Bunyamin yang tidak diajak, karena Bunyamin ini saudara kandung Nabi Yusuf. Karena desakan putra-putranya itu kepada ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf pergi sangat kuat alasannya, maka diizinkanlah oleh ayahnya. Setelah mereka pergi bersama-sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka mereka telah sepakat hendak memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Perbuatan mereka dilaksanakan pula, namun Tuhanlah yang maha adil. Setelah mereka melaksanakan niat jahatnya itu, lalu mereka pulang kembali ke rumahnya. Hari pun sudah petang. Mereka datang terus berhadapan kepada ayahnya. Sambil menangis mereka berkata kepada ayahnya, bahwasannya kami telah pergi bermain-main dan kami tinggalkan Nabi Yusuf dekat barang-barang kami. Tiba-tiba datanglah seekor serigala. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam dimakannya. Dan mungkin engkau tidak percaya meskipun kami orang yang benar. Nabi Yusuf alaihissalam yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, dia telah dimasukkan ke dalam sumur. Tertolong juga oleh seorang musafir yang datang dari negeri Madian akan pergi ke negeri Mesir. Sewaktu mereka akan mengambil dari air tempat itu, diulurkanlah tali timbanya ke dalam sumur. Alangkah terkejutnya sewaktu timbanya diangkat naik ke atas. Tergantunglah Nabi Yusuf alaihissalam di tali timba itu.
dan terangkatlah ke atas. Setelah dilihatnya, musafir itu pun berkata sambil terkejut, "Hai, alangkah gembiranya kita mendapatkan seorang anak yang tampan." Karena mereka yang mendapatkan Nabi Yusuf alaihissalam ini seorang pedagang, maka Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan barang dagangan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke Mesir dan dijualnya kepada seorang pembesar Mesir. Ketika raja itu mengambil Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan anak angkatnya, kemudian Nabi Yusuf diasuh dan dididik oleh istri pembesar itu, yaitu Zulaikha namanya. Maka sejak itulah ditinggalkanlah Nabi Yusuf dengan ibunya. Maka sejak saat itu tinggallah Nabi Yusuf dengan ibu angkatnya. Ketampanan dan kesopanan Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat menarik hati setiap orang yang melihatnya, maka langsung mencintainya. Demikianlah halnya Zulaikha yang mulianya menjadi ibu angkatnya, tetapi kemudian berubah tertarik dan mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam dibujuk supaya mau bersama dia, sedangkan pintu kamar ditutup olehnya. Melihat gejala yang tidak baik itu, Nabi Yusuf alaihissalam lari, namun ditariknya baju Nabi Yusuf alaihissalam sehingga robek. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam lari keluar, tetapi setibanya di pintu keduanya bertemu dengan suami Zulaikha. Karena Zulaikha merasa takut, ia segera mengatakan kepada suaminya dengan kata-kata, "Apakah balasan terhadap orang yang hendak berbuat jahat kepada istri engkau?" Jawab suaminya, "Harus dimasukkan dalam penjara atau disiksa yang pedih." Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menolak tuduhan itu dengan kata-kata, "Ia yang membujuk kepadaku." Karena tuduhan itu, maka atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bayi dari keluarga Zulaikha yang masih dalam ayunan itu dapat berbicara, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 26 sampai 27 yang bagaimana artinya, jika baju gamisnya robek di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia Nabi Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya robek dari bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Nabi Yusuf alaihissalam termasuk orang yang benar. Mendengar keterangan bayi tersebut, maka suami Zulaikha melihat baju Yusuf alaihissalam dan ternyata baju itu robek di bagian belakang, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 26 yang bagaimana artinya, maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam robek di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat." Peristiwa ini menjadi sumber pembicaraan umum sehingga nama Zulaikha menjadi rendah. Hal ini ramai dibicarakan orang-orang. Alangkah jeleknya seorang istri bangsawan jatuh cinta kepada bawahannya. Oleh Zulaikha dibuatlah pembelaan diri dengan jalan mengundang istri raja lainnya untuk makan di rumahnya. Mereka dijamu bermacam makanan, minuman, dan buah. Namun jamuan yang dihidangkan itu bukanlah makanan yang biasa, melainkan buah-buahan dan masing-masing diberinya sebuah pisau yang tajam. Ketika mereka mengupas buah-buahan, disuruhnya Nabi Yusuf alaihissalam keluar menampakkan diri di tengah mereka. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menampakkan di hadapan wanita-wanita itu, alangkah terpesonanya mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf yang mempesona itu, seraya berkata, "Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia." Hal ini tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 31, "Hasya lillahi ma hadza basyara, in hadza illa malakum karim." Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Karena terpesonanya melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga tanpa sadar mereka melukai tangannya sendiri. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam pergi, barulah mereka sadar dan terasa kalau tangannya teriris-iris. Ketika itulah Zulaikha berkata, "Inilah orang yang menyebabkan kamu hinakan aku, sebab mencintainya. Sesungguhnya aku mencintainya tetapi ia enggan." Zulaikha tetap mencintai Nabi Yusuf alaihissalam.
Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyerahkan diri kepada Allah SWT. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah SWT sebagaimana dalam firman Allah surat Yusuf ayat 33, Qala rabbi sijnu habbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Doa Nabi Yusuf alaihissalam dikabulkan Tuhan. Ia dimasukkan oleh raja ke Mesir ke dalam penjara, bukan karena kesalahan Nabi Yusuf alaihissalam, melainkan untuk menghindari fitnah orang terhadap Zulaikha.